Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Gimana? Masih dukung MU? Kayak gue dong, Milanisti. Jadi, udah sekitar semingguan ini si Poco F4 ini nemenin kebutuhan gue dalam berkonten nih. Waktu awal perdana dijual ke publik, kebetulan ini HP gue beli langsung di Poco Store yang ada di daerah Duren 3 ya, di Jakarta Timur. Di situ gue ketemu langsung sama si bosnya Poco Indonesia, yaitu si Bung Andi ya. Video gue ngobrol-ngobrol sama Bung Andi juga udah gue share ya. Buat kalian yang belum nonton, ini kalian ada di pojok kiri atas ya. Gue beli nih HP di harga 5,7 juta. Dan kenapa gue nggak ambil yang Poco F4 GT? Karena ya kalian tahu lah, sebagian orang menganggap harganya terlalu overpriced banget di 9 juta. Menurut gue ya sayang aja duit 9 juta cuma dapat handphone merek Poco. Ya memang spesifikasi itu nggak bisa dipungkiri dari si Poco F4 GT. Tapi ya mending nambah budget dikit buat beli handphone merek buah-buahan atau merek negaranya BTS yang memang udah ternama. Dan nggak tahu kenapa banyak dari kalian yang komen di YouTube gua kurang begitu tertarik ya sama Poco F4 ini. Dan lebih tertarik ke Poco X4 GT yang kabarnya emang udah nggak akan dirilis di Indonesia. Gue tahu banyak kalian yang kecewa karena Poco X4 GT itu nggak masuk di Indonesia. Tapi menurut gue Poco F4 ini nggak segitu hinanya sih. Masih ada nilai plusnya yang menurut gue ya bagus. Ya udah, sekarang gue mau ceritain pengalaman pemakaian Poco F4 ini selama kurang lebih semingguan ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa, mari kita opening dulu. Di sini kebetulan ada 3 kategori yang mau gue bahas. Pertama untuk desain dan build quality, kedua performa game dan kameranya, dan yang ketiga worth it nggak sih nih HP ini dipakai dalam jangka waktu yang lama. Oke lanjut. Untuk desain dari HP ini gue pribadi suka ya, dengan desain minimalis, elegan begini. Desainnya udah kotak, khas HP zaman sekarang ini. Warna yang gue pilih ini warna hijau. Yang menurut gue warna dan desainnya itu mirip-mirip HP merek buah-buahan yang ada bobanya, gede-gede lagi. Desainnya udah cakep, walau build quality di HP ini tuh gue belum tahu ya. Ada yang bilang polikarbonat, ada juga yang bilang kaca. Tapi untuk build quality-nya presisi banget. Hampir nggak ada bagian yang kopong, alias semua padat. Belum lagi ketika kita lihat layarnya, tajam bener. Berkat layar AMOLED dan tingkat kecerahannya yang tinggi, bikin HP ini kalau dibawa di luar tuh masih kelihatan. Refresh rate-nya juga udah 120 Hz. Bikin kita main game atau sekedar scroll-scroll IG atau TikTok itu berasa smooth. Bentang layarnya 6,67 inch, udah mendukung HDR10+, dan layarnya udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. NFC Air Blaster juga masih ada ya di Poco F4 ini. Dan untuk charger 67 wattnya juga dapat ya, disertakan di paket penjualannya. Overall untuk desain dan build quality gue nggak ada masalah sama sekali. Intinya Poco F4 ini menurut gue udah cakep. Lanjut ke bagian performanya nih. Secara spesifikasi Poco F4 ini untuk chipset nggak ada yang berubah ya dari generasi sebelumnya si Poco F3. Ya mungkin Poco itu mikir, ya chipset udah terlanjur ngebut, ngapain gue upgrade lagi? Toh harganya nggak beda jauh sama Poco F3. Chipsetnya masih pakai Snapdragon 870 ya. RAM-nya yang gue beli ini kebetulan yang 8GB dan internalnya yang 256GB. Skor Antutu yang didapat di angka 679.000. Angka segitu emang harusnya udah ngebut banget ya. Dan sepemakaian gue main game-game berat kayak PUBG Mobile, udah bisa di setting HDR Extreme alias mentok kanan dah. Gue main sekitar 20 menit lebih, sumpah ini prosesor dan cooling sistemnya di Poco F4 ini mantap banget. Panasnya itu loh, gue nggak nemuin yang panas banget yang bikin tangan gue nggak nyaman. Overall masih dikatakan anget-anget aja. Nggak ada sama sekali gue nemuin frame drop dan keadaan HP-nya pun masih anget-anget aja. Main settingan HDR Extreme nyaman banget, walau dalam keadaan ngeras sekalipun. Dan main sekitaran 20 menit lebih, baterai berkurang cuma 7% aja. Terus gue tes main Mobile Legends udah kebuka mode grafis ultra, refresh rate-nya juga ultra, alias semua mentok kanan. Main Mobile Legends udah pasti aman-aman aja, tanpa ada kendala sama sekali. Lanjut main eFootball nih. Di sini gue pakai settingan grafik rata kanan juga ya, yaitu grafiknya yang tinggi di 60 fps. Main game bola kayak gini juga aman banget, nggak ada penurunan FPS. Dan manteng aja di 60 fps. Main 2 babak sekitar 10 menit itu baterai berkurang cuma 3% aja. Suhunya juga stabil, dan nggak ada pelonjakan panas yang berlebihan.
Dan yang terakhir, Genshin Impact settingannya agak gua paksain ya, di grafik tinggi di 60 fps. Dan ternyata aman loh, lancar jaya. Pergerakan karakternya masih smooth, nggak patah-patah. Main sekitaran 20 menit lebih, HP ini masih tergolong anget-anget aja. Nggak ada panas yang bikin tangan gua sampai nggak nyaman. Overall main Genshin Impact udah mampu disikat di Poco F4 ini. Intinya stabil dan nggak ada panas yang berlebihan. Main sekitaran 20 menit lebih, baterai cuma berkurang 7% aja. Intinya buat ngegame, Poco F4 ini udah sanggup banget ya buat libas semua game yang udah ada di Play Store. Mantep kalau punya Poco F4. Terus lanjut ke performa kameranya nih, yang dimana Poco bilang sektor kameranya ini yang menjadi upgrade dari versi sebelumnya. Ya menurut gua iya sih, hadirnya fitur OIS atau Optical Image Stabilizer dan peningkatan resolusi yang menjadi 64 megapiksel. Apalagi di Poco F4 ini udah ada mode perekaman video sampai 4K di 60 fps. Mantap kan, yang F3 itu belum sampai 60 fps ya. Jadi berguna banget nih perekaman video 4K 60 fps buat YouTuber kayak gue gini. Hasil foto yang ditangkap untuk tone warnanya cenderung ke natural ya, nggak ada yang berlebihan. Saturasinya juga nggak lebay. Intinya hasil foto kelihatan natural banget. Ini perekaman 1080 30 fps, fitur stabilisasinya atau OIS-nya kali ya. Ini gue aktifin ya. Jadi ini kualitasnya, OIS-nya dari si Poco F4. Tuh, ini gue sambil jalan-jalan nih. Tuh. Kayaknya stabil ya kalau dilihat dari kameranya langsung ya. Tuh. Kita ke arah langit. Ini stabilisasi gue aktifin ya. Hanya bisa diaktifin OIS-nya kayaknya di 1080p 30 fps aja kok. Nih tuh. Sip, tapi stabil sih nih. Tapi nggak tahu kualitasnya burik apa enggak pada saat post processing nih. Oke. Cakep. Ini 4K di 60 fps loh. Ini fitur baru nih di Poco F4 nih. F3 kemarin nggak ada. Ini 4K 60 fps. Tuh, tapi fitur stabilisasinya nggak bisa diaktifin. Kayaknya ini cuman ACE-nya aja nih yang bekerja nih. Tuh. 60 fps kan smooth ya kan. Enak dilihat gambarnya gitu, halus. Tuh. Tapi gue langsung di kameranya sih, di layar sih nggak geter-geter gitu. Tuh. 4K 60 fps. Sip, cakep nih 4K 60 fps kepake banget nih buat YouTuber nih. Oke. Nah, kalau buat ngevlog ini cuman bisa di 1080p 30 fps aja. Tuh. Nih kualitasnya tuh ngevlognya. Ini gue sambil jalan-jalan, shaky nggak? Enggak lah. Gue liat di layar langsung sih enggak. Jalan mundur. Poco F4 1080p 30 fps, kamera depannya mentok di segitu aja, nggak bisa 4K. Tuh. Ke backlight kali ya, backlight mana backlight? Tuh, backlight ke belakang banget tuh. Buset deh, awan putih bener. Oke. Dan yang terakhir, worth it nggak nih si Poco F4 ini dipakai dalam jangka waktu yang lama? Kalau kata gue sih ya worth it banget. Chipset yang udah terlanjur ngebut, perekaman video yang udah stabil, ada OIS-nya, layarnya adem di mata, plus udah bisa jaringan 5G. Jadi bikin HP ini ya 5 jutaan yang nggak ada obat. Paling tetap yang menurut gue agak kurang ya, apalagi kalau bukan di UI-nya, yaitu MIUI yang kayak sampah. Tapi gue dikasih tahu langsung nih sama Bung Andi, bisikan-bisikan sedikit, bocoran-bocoran sedikit kalau si Poco nanti kedepannya mau bikin UI sendiri. Udah pisah sama UI-nya Xiaomi, yaitu yang MIUI.
Oke, mungkin segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian tentang review Poco F4 ini sekitar seminggu pemakaian gue belakangan ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Vengga pamit, bye-bye.